Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tutor dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai gagasan yang sudah saya buat berdasarkan pada materi diskusi sesi keempat, materi mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya membuat kerangka gagasan dengan menggunakan kerangka kalimat dengan judul Bantuan untuk Pasien Isolasi Mandiri COVID-19. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sejak kurang lebih 2 tahun ini kita semua hidup berdampingan dengan penularan dan penyebaran virus corona. Bahwa penularan dan penyebaran virus COVID terjadi dengan sangat cepat dan tidak hanya orang-orang yang tertular saja, tetapi virus COVID-19 ini juga menyebabkan banyak kasus kematian. Berita baiknya adalah pada tahun 2022 jumlah penularan dan penyebaran kasus corona ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun pada kenyataannya jumlah kasus atau jumlah penularan yang terjadi, jumlah orang-orang yang terpapar dan pasien-pasien masih cukup banyak. Melihat kondisi tersebut, lalu apa sih yang dilakukan pemerintah untuk membantu para pasien yang terpapar virus COVID selain menyediakan fasilitas rumah sakit, menyediakan fasilitas kesehatan dan penunjang untuk melakukan tes dan lain sebagainya. Beberapa saat yang lalu saya sempat terpapar virus corona. Saya mendapatkan perawatan isolasi mandiri karena berdasarkan gejala dan kondisi yang saya alami pada saat terpapar virus COVID tidak cukup parah, terbilang ringan dan masih bisa dilakukan penanggulangan dari jarak jauh, yaitu melakukan isolasi mandiri di rumah. Di Jepang sendiri, bantuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu berupa pengiriman paket berisi bahan makanan, minuman, dan alat-alat kebersihan berupa alkohol, desinfektan, tisu, lalu ada sabun cuci tangan, dan lain sebagainya dalam satu paket itu untuk orang-orang yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan bantuan tersebut? Kita bisa melakukan pendaftaran diri ke Pusat Kesehatan Masyarakat atau disebut Hokenjo. Jadi setelah kita melakukan PCR atau tes swab, kemudian keluar hasilnya, kita laporkan, kita lampirkan hasil tersebut sebagai syarat atau bukti bahwa kita perlu mendapatkan perawatan. Lalu setelah dikonfirmasi dan di-ACC oleh pihak Pusat Kesehatan Masyarakat, biasanya akan dilakukan pengkonfirmasian melalui laman website. Setelah itu, beberapa hari kemudian, 2 atau 3 hari kemudian akan datang paket yang berisi yang sudah tadi saya sebutkan, bahan makanan, minuman, lalu alat-alat kebersihan yang tadi sudah saya sebutkan. Selain mendapat kiriman paket yang berisi barang-barang yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita juga bisa mengakses kondisi kesehatan kita setiap hari melalui laman website yang tersambung langsung ke Pusat Kesehatan Masyarakat dan dipantau secara rutin oleh staf yang bekerja di sana. Jadi kita juga selain bisa mendapatkan bantuan berupa bahan makanan dan lain-lain, kita juga mendapatkan perawatan jarak jauh, di mana ketika kita mendapati bahwa kondisi kita memburuk atau kondisi badan kita menjadi lebih parah dari sebelumnya, kita bisa mendapatkan penanganan dan kita bisa mendapatkan bantuan darurat. Salah satunya yaitu dengan dikirimkannya obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Lalu selain barang-barang yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita juga akan menerima pinjaman pulse oximeter untuk memantau kondisi kesehatan kita, yang kemudian akan kita update secara rutin setiap harinya, yang kita update setiap pagi hari dan sore hari, di mana kita menginput data mengenai suhu tubuh kita pada hari tersebut, kondisi kita pada hari tersebut, gejala apa saja yang dirasakan, lalu saturasi oksigen. Maka dari itu kita diberi pinjam alat oximeter. Lalu di Indonesia sendiri seperti apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu para pasien yang juga melakukan isolasi mandiri di rumah atau
untuk beberapa pasien yang tidak bisa menerima penanganan di rumah sakit. Berdasarkan pengalaman keluarga saya sendiri yang saat itu juga melakukan isolasi mandiri di rumah, mereka mendapat bantuan berupa obat-obatan gratis. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mendapatkan bantuan berupa obat-obatan tersebut? Jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan swab atau tes PCR. Setelah kita melakukan tes PCR atau setelah kita melakukan tes swab, lalu hasilnya keluar, kita bisa mengakses laman isoman.kemkes.go.id atau laman telemedicine, layanan telemedicine yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Di sana kita bisa menginput mengenai kondisi badan kita, gejala yang kita rasakan untuk bisa menyesuaikan dengan obat-obatan apa yang kita butuhkan. Nah, selain layanan telemedicine yang bisa kita akses melalui internet dan bantuan berupa obat-obatan gratis tadi, pemerintah Indonesia juga melakukan pembagian bantuan bahan makanan pokok untuk beberapa warga atau beberapa pasien yang melakukan isolasi mandiri. Namun sayangnya, pembagian bantuan bahan makanan pokok ini belum dilakukan secara menyeluruh dan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi pemberian bantuan untuk bahan makanan pokok ini baru dilakukan di kota-kota besar saja. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat saya simpulkan bahwa pemerintah baik di setiap negara manapun, khususnya di Indonesia dan di Jepang, pasti memiliki upaya-upaya tersendiri untuk membantu meringankan kebutuhan para pasien atau para warga masyarakat yang memang memerlukan bantuan berupa layanan kesehatan, bahan makanan, dan lain sebagainya untuk mempermudah mereka selama melakukan isolasi mandiri di rumah. Selain untuk menanggulangi penyebaran wabah virus ini, pemerintah juga mengharapkan dengan dilakukannya isolasi mandiri di rumah, setiap warga masyarakatnya bisa menjadi lebih peduli terhadap kesehatannya, menjadi lebih waspada, dan menjadi lebih taat dan patuh lagi terhadap protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya untuk menjaga protokol kesehatan standar yang berupa pemakaian masker ketika keluar ruangan atau keluar rumah, lalu rajin cuci tangan, dan rajin menggunakan desinfektan atau alkohol ketika memasuki atau keluar dari sebuah ruangan. Protokol kesehatan ini juga perlu sekali diterapkan ketika mereka berada di lingkungan yang cukup ramai. Selain itu, selain protokol kesehatan juga diharapkan bahwa setiap orang untuk bisa menjaga jarak atau biasa disebut social distancing sehingga bisa mengurangi pemaparan atau penularan virus ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai gagasan yang sudah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya sudah paparkan dapat menjadi pengalaman dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.